Di mana pernyataan-pernyataan saya yang tidak biblikal? Ayo, saya mau belajar. Kepada orang yang ngaku pendeta katanya. Nanti bisa di channel gosip lagi. Saya tidak mau menggosip sebenarnya teman-teman. Cuman mereka-mereka ini biar tidak gosip, lebih bagus tuh ngomong gitu loh. Bagusan tuh kita diskusi dengan baik. Kalau kalian niatannya baik, kalau kalian pengen sesama umat Tuhan Yesus itu bersatu, jangan gosip dong. Kita berdebat yuk. Ayo kita berdebat. Di mana? Yuk, silakan. Kenapa tidak di roommu? Masalahnya di roommu itu yang nonton cuma 300 orang. Kalau di roommu nanti yang nonton 300 orang, nanti ngomong gitu-gitu terus. Saya ini mau fokus berdebat, berdiskusi dengan pihak sebelah. Di sini saja nih ada 8.300 orang. Ayo, silakan. Sudah saya kasih kesempatan yuk. Di manakah batang hidung kalian? Bom di mana kau bom? Kemarin bom sudah bikin disco, saya dikirimin video. Bom sudah bergoyang katanya. Saya lihat videonya ketawa-ketawa saya. Lucu juga si bom goyang. Katanya sekte belangkon. Coba ayo, sudah saya kasih kesempatan. Ayo datang ke sini, tunjukin kamu sesat tidak biblikal. Kamu mengajarkan Injil yang lain, Injil palsu. Mana? Coba, ayo, tolong yuk naik ke sini mana? Tunjukin. Enggak ada mereka semua cuman bahas apa? Sendal pink diurusin. Apa hubungannya sendal pink itu dengan apologetika itu? Sendal pink itu apa? Sendal pink adalah selingkuhannya. Ya Tuhan. Apa kalian pikir orang-orang yang pernah ke tempat saya ini semuanya robot yang gak punya otak atau bagaimana? Mereka yang datang ke sini itu orang loh, orang manusia. Yang punya akal, punya pikiran. Coba kamu tanya, kemarin ada 150 orang yang naik datang ke sini peresmian rumah apologet. Mereka tahu sendal pink itu siapa. Kok kau bilang selingkuhan? Ada foto saya kan dengan Mbak Sofiatul. Di fotonya. Inilah selingkuhannya Edis sendal pink. Abdul, saya tahu itu dari Abdul itu. Itu foto kalau kamu perbesar ke samping, ke kanan, ke kiri ada ratusan orang di situ, orang-orang lain. Pak Saifuddin Ibrahim, dia seorang manusia itu punya pikiran, tanya sama dia, sendal pink siapa Pak Saifuddin? Tanya sama dia, tanya sama istrinya, tanya. Yang naik-naik ke sini itu banyak itu loh, orang-orang pernah ke sini itu banyak. Kok kalian menggoreng-goreng isu sendal pink itu loh? Cuman saya memberitahu seperti ini sebenarnya itu hal-hal nggak penting. Yang saya sayangkan adanya orang-orang yang percaya itu gitu loh. Itu yang saya hindari. Kalau mereka haters pembenci ini, mereka udah nggak bakal bisa diobatin. Tahu saya itu. Kita kasih tahu begini pun mereka akan terus mengatakan itu seperti itu, sendal pink itu selingkuhan. Karena kita tahu otak mereka itu memang sudah benci, iri, dengki. Gak bakal bisa. Tujuan saya mengatakan ini, adanya orang-orang awam yang termakan omongan mereka. Ya Tuhan Yesus, Edis, seorang apologet. Ya kalau live itu 8.000 orang menonton, masa dia berselingkuh dengan sendal pink? Ya Tuhan Yesus, bagaimana ini? Orang-orang seperti itu, fokus saya kepada mereka itu. Supaya mereka itu tidak termakan isu-isu murahan itu.
Saya tidak serendah itu teman-teman. Saya tidak serendah itu ya. Seperti itu teman-teman. Bahkan teman-teman, di sini itu saya itu punya gereja. Dan ketika saya ke gereja, saya bersama dengan sendal pink dan mereka tahu sendal pink itu siapa. Masa gereja mengizinkan saya, Edis, kamu kesini dengan selingkuhanmu. Pasti saya sudah diusir dari gereja itu kalau saya ke situ dengan selingkuhan saya. Gimana sih kamu ini? Aduh, berat teman-teman ya. Yo silakan, kita kasih naik ada dani.co.id, silakan. Malam Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dani.co.id, kayaknya muslim nih teman-teman. Silakan. Gelap Bang. Bentar Bang. Apakah Anda di ruangan gelap atau bagaimana? Hati-hati loh, nanti dapat firman lagi. Cewek-cewek boleh menyerahkan diri. Silakan. Masih gelap. Belum Bang. Bentar. Oke lah. Lagi Nanti naik kuat lagi. kameranya. Nanti naik lagi. Kalau bentar-bentar terus. Oke, kita kasih naik ada Arif Lamawuran. Ya silakan. Arif. Silakan Arif. Ayo, silakan yuk. Saya udah ngomong berapa kali ya, ini terakhir, tapi terus-terusan. Karena ada isu lagi teman-teman, ada isu lagi gitu loh. Coba teman-teman ditarik dulu itu, yang tukang ngomongin saya di belakang itu, suruh dulu ke sini mereka. Coba. Halo Afril. Oke baik, kita turunkan ya, nampaknya mungkin udah tidur dia. Ya, kemarin saya naik ke salah satu komplotan dari mereka, ya, yang namanya PC The King. Saya naik karena saya itu teman-teman menonton sebuah video di mana saya mengucapkan begini. Di dalam Alkitab memang dikatakan di dalam Alkitab itu bahwa tidak ada larangan. Atau di dalam Alkitab itu ada penyembahan kepada manusia itu ada. Yang dilarang di dalam Alkitab itu adalah larangan penyembahan kepada berhala atau benda-benda mati, kepada batu, kepada patung. Itu yang dilarang Alkitab. Sementara penyembahan kepada manusia itu jelas-jelas ada. Contohnya Mefibot. Nah, waktu ada contoh itu dipotong sama dia, dipotong. Saya mau memberikan contoh itu dipotong sengaja. Tujuannya apa? Saya tahu tujuannya itu apa. Untuk mencari dukungan orang-orang awam yang gedek, yang bengak, yang nggak pernah baca Alkitab, biar ikut sama mereka ini. Begitu loh. Makanya saya naik bermaksud untuk mari kita diskusi tentang itu. Malah diajak gosip. Saya malah diajak gosip. Gimana kalau saya malah diajak gosip? Karena memang kesenangannya gosip. Coba kamu baca nih. Ini teman-teman sedikit ya, sedikit. Kita harus anukan dulu sedikit nih. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya balikan dulu kamera saya. Jadi teman-teman, saya itu dibilang katanya suka mengatakan fitnah dan lain sebagainya. Saya tidak fitnah, teman-teman. Saya memang mengeluarkan satu statement di situ. Saya bilang begini, kasihan saya lihat kamu bro. Kamu pengen rumah apologet dan kamu manfaatkan orang-orang Chinese. Kemudian di situ ada kalimat selanjutnya, di mana hati nuranimu? Itu ada panjangnya. Memang dia nggak punya hati nurani. Karena apa? Karena nih, saya kasih kalian videonya ya. Nih, ada satu orang ini sebentar, ada satu akun ini deh.
Nih, diposting di sini ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri nih. Nih. Saya perbesar dulu saja ini biar kalian nonton. Apakah ini menjual sentimen-sentimen etnis atau tidak? Kalian sendiri yang memutuskan. Lihat ini. Kita putar ya. Kita hari ini supaya Cece dan Koko ini datang. Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Nih, apa tujuannya diputar lagu-lagu Mandarin? Supaya Cece dan Koko datang. Berarti pernyataan saya benar nggak? Pernyataan saya bahwa dia memanfaatkan isu-isu etnis benar nggak? Benar. Jangan dibilang saya fitnah. Ya? Nih. Pokoknya hari ini kita hanya lagu Chinese udah nyanyi, tapi nggak ada yang ngasih 1 cendol tuh. Jiwa miskinku meronta-ronta ini. Thank you ya buat yang udah sumbang 55 jarinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini supaya Cece dan Koko ini datang. Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Pokoknya hari ini kita hanya lagu Chinese udah nyanyi, tapi nggak ada yang ngasih 1 cendol tuh. Jiwa miskinku meronta-ronta ini. Thank you ya buat yang udah sumbang 55 jarinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi jangan di. Nah, fitnah dari mana? Tapi sekalipun demikian, saya nggak mau bahas hal-hal yang seperti itu, karena itu bukan esensial. Saya mau bahas mengenai coba apa sih pernyataan saya itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu loh. Siapa tahu saya salah. Coba pernyataan saya yang mengatakan bahwa begini sesat, dikoreksi yang mana gitu loh. Saya juga mau terbuka loh saya itu. Tapi selama Anda memang betul-betul biblikal juga. Ya, coba tunjukin dong di mana kesalahan saya seperti itu. Ya. Kita kasih nih kepada Rizky Kandahlawi. Silakan Rizky Kandahlawi. Jadi teman-teman jangan saya lah ya yang menurunkan menurunkan standar saya ya, jadi menggosip ya. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang sudah mendengar kebenaran yang saya sampaikan. Berita tentang Injil yang saya sampaikan. Kalian inilah yang bertugas menjawab para musyrikin itu. Orang-orang yang kerjanya gosip itu. Jangan saya. Karena nanti kalau saya, channel ini menurun kualitasnya. Jadi channel gosip. Saya tidak mau itu teman-teman. Tapi saya terpaksa. Nggak ada orang yang jawabin mereka. Ini gimana nih. Saya belum puas. Ada satu orang yang mewakili saya begitu. Belum puas saya. Begitu. Ya silakan. Rizky. Halo Edis. Ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Ngadep ke sini Bang. Bang, kameranya jangan ngadep ke sana. Ini Bang. kami lagi. Edis. Ini teman saya yang cerita. Pak Edis. Ya silakan. Teman saya yang cerita. Silakan. Ya Pak Edis. Center sini. Habis Semangat lagi apa kita? Sudah situ aja. Pak Edis. Kasih agak apa kita Pak dia? Iya, Pak saya Edis. dengar Bang. Oh iya. Kan harus menyau. Iya tuh. Dari Ada tadi saya kelihatan sudah dengar orangnya. Bang, udah bilang iya. Silakan. Jadi Silakan. iya. Sama orang ketika ini harus menyau dulu. Nah, iya tuh. Pak Edis ini selalu menghina, menjatuhkan Islam sebenarnya. Tapi Pak Edis sebenarnya tidak tahu tentang perkara Islam. Tunjukkan Islam satu contoh itu, Bang. iya. Contoh Pak Edis,
mengatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan boleh berbohong di 3 hal. Contoh, coba kasih tahu itu. Saya mau tahu, soalnya saya selalu belajar agama belum pernah dengar. Contoh. Baik. Awas kalau salah ya Pak Idis ya. Baik, Mau saya malu, tunjukkan Pak Idis. saja hadis Bang ya. Jangan sampai Saya ya. tunjukkan hadisnya Bang. Iya. Kalau saya yang ngomong, Anda Iya, iya. bilang saya menjatuhkan. Anda bilang saya Iya. mengarang bebas. Baik, saya tunjukkan Sudah, ya. tenang. Iya. Sebentar Bang ya. Iya. Sudah tenang Kita Pak harus Idis. sabar teman-teman ya, karena mereka Tenang. mengatakan bahwa Iya, saya berbohong, padahal memang nabinya yang membolehkan. Saya tidak mengatakan berbohong. Salah menafsirkan. Tahu tafsir enggak? Baik. Saya tidak mana? menafsirkan Bang ya. Kita buka saja Bang di sini ya Bang ya. Ya. Kelihatannya di sini Bang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. Pas. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar Ya, sesuatu yang diberikan keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Di dalam perkara peperangan, di dalam perkara mendamaikan yang berselisih, dan pertikaian suami istri atau istri pada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Jadi Bang, ketika saya mengatakan bahwa dibolehkan di dalam agama Anda berdusta di dalam 3 hal, apakah itu betul. fitnah? Saya tidak salahkan. Cuma saya mau jelaskan, boleh enggak? Bang, tapi Saya mau ngadap ke jelaskan, sini boleh Bang. Kalau Abang begitu, Saya mau Abang jelaskan, sendiri boleh sudah nggak? malu. Jangan begitu dong. Yo tidak bisa. Saya mau jelaskan, boleh nggak? Boleh, Agama Islam tetapi harus- kameranya jangan. Iya. Anda malu Bang menjadi seorang Muslim, coba. Sudah tenang. Bang, Tenang. ini jangan Anda kambing hitamkan ini orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa yang depan kamera ini. Jangan. Bang, jangan ini orang Tunggu, yang saya di jelaskan. depan kamera jangan Anda jadikan kambing hitam, Bang. Dia tidak tahu apa-apa ini. Ya. Coba Iya, Anda sendiri saya coba. jelaskan. Tunggu saya jelaskan dulu. Anda tidak Kenapa saya berlaku tidak mau sebagai tampil? seorang pria. Tunggu, Coba balikkan kamera Anda. Tunggu saya. Kenapa saya tidak mau tampil? Tunggu dulu, dengar. Jangan cuma dengar kamu, dengar dulu. Dengar dulu, saya punya ini. Kenapa saya tidak mau tampil? Oh, dengar dulu kuat. Oh, saya jelaskan dulu. Jangan terlalu. Gitu. Pertama, kenapa saya tidak mau tampil? Karena secara takwa ya saya bahas ya, tidak boleh. Tapi kalau fatwa boleh tampil-tampil di begini. Salah nggak? Itu agama saya loh. Kenapa kau harus senyum? Itu aturan agama saya. Iya, Itu bukan tetapi aturan kan kamu. tidak etis, Iya. Bang. Saya ngomong sama siapa ini? Masa kameranya Anda? Jangan-jangan Anda punya utang yang belum Anda bayar. Bang, jujur Bang, apakah Anda Ya, punya semua utang yang manusia belum Anda berhutang. bayar? Maka Indonesia pun berhutang, Amerika pun berhutang. Apa masalahnya dengan hutang? Iya, Apa masalah dengan lalu hutang? apa alasan Gimana Anda kamu yang punya benar otak sebenarnya? kamu? Coba, Cetek, atau nggak kamu apa-apa lah, cetek, arahkan ke cetek, teman Anda yang Pak, ya. tidak tahu apa-apa tadi, Cetek. coba. Sebentar, arahkan kepada teman Anda yang tidak tahu apa-apa tadi. Iya, sudah jelaskan. Baik, Ini teman-teman sudah jangan jelas. disalahkan dia ya. Jangan disalahkan Saya dia. jelaskan tadi boleh nggak? Saya jelaskan Oke, tadi silakan. boleh nggak? Hadisnya. Silakan. Diskusi yang baik, Bang. Silakan yuk. Saya tanya, asal berdusta. Berdusta itu berarti ada yang dirugikan. Betul nggak? Bang, Kalau orang pasti berdusta ada yang- itu Iya, saya jelaskan dulu. Apa dusta? berdusta Apa dusta? Jangan adalah kau sembarang jelas. Apa? katanya Abang tanya. Apa? Boleh, Iya, saya itu jawab. jelaskan. Biar Iya, enak jelaskan. kita diskusinya, Bang. Dewasa lah kita diskusi, Bang. Iya, Jangan seperti enak. anak-anak, oke? Kami orang timur memang begitu. Iya, ya sudah jelaskan. Oke. Begini, Bang. Iya. Kita semua bersaudara, Bang. Dari Aceh sampai Papua, katong semua bersaudara, ya. Jadi begini, Bang. Iya. Pertama-tama, Ayo, apa sih jelaskan pengertian berdusta? Berdusta adalah Iya. mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Contoh, saya kasih contoh. Suami punya istri lagi.
suami nambah istri. Kalau jujur sama istri pertama, nanti bisa terjadi perang dunia pertama. Betul. Nah, jadi harus ngomong Tunggu dulu. sama istri, Sudah. sayang, sesungguhnya saya tidak menikah lagi. Gitu, nah itu berdusta yang dibolehkan, berdusta Pak dalam Edis. tinggal. Pak Edis, dengar baik Pak Edis. Silakan. Itu Pak Edis, ada yang dirugikan. Itu kan istrinya jadi rugi. Itu namanya berdusta, ada yang dirugikan. Kenapa orang berdusta? Karena takut dia dirugikan. Itu namanya kenapa orang berdusta. Makanya otak Saya kamu pikir dimana? Anda mau menggunakan dengar. argumen. Ternyata Contoh Anda saya berkata dari takut. hawa nafsu Anda sendiri. Coba saya balikin dulu kamera saya. Kalau saya tuh, kalau tidak ada hawa nafsu kita nggak bisa bicara. Lihat orang sakit, karena nafsunya sudah ini nggak bisa bicara. Gimana kamu ini? Kita semua bicara dengan hawa nafsu. Lihat kalau orang sakit, orang sakaratul maut, sudah mau mati, tak ada nafsu lagi, tak bisa bicara. Gimana kamu ini? Apakah kamu Islam belajar didasarkan gimana ini? atas hawa nafsu Anda atau yang tertulis dalam hadis Bukhari dan Muslim? Hah? Kenapa? Baik, saya balikan saja Sudah, kamera saya Bang kembali ya. ke dusta. Dusta. Kenapa orang berdusta? Saya balikin Karena lagi Bang takut kamera saya Bang. dirugikan. Sudah kelihatan Bang? Sudah. Sudah kasih tunjuk semua itu. Saya bacakan ya, di sini ya, saya bacakan. Pertama nih. Kasih tunjuk. Aku tidaklah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya Iya, saya tidak kecuali salah pada tadi 3 itu. perkara. Yang pertama, Iya. dalam perkara peperangan, dalam perkara mendamaikan orang yang berselisih, dan perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Tertulis di mana? Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor sekian-sekian, hadis riwayat Muslim nomor Itu saya sekian-sekian. percaya betul itu tidak salah, Pak Idis, itu tidak salah. Saya Oke. bukan menjelaskan itu hadis betul. Apa itu dusta? Kenapa orang berdusta? Karena takut, karena dia salah jadi berdusta. Tapi di sini selama dusta itu berarti ada yang dirugikan. Ini ketika orang mendamaikan tadinya berselisih itu bagaimana? Bagus atau tidak enggak? Baik, baik. Saya Kenapa jawab. orang berdusta? Karena dirugikan. Saya jawab. Namanya dusta. Baik, saya jawab. Contoh orang ditilang. Iya jawab coba. Baik, saya jawab. Dusta itu yang dimaksud Perkara, dusta di dengar Bang, sini. kan saya mau jawab Bang. Abang dengarlah, Iya. kan saya mau jawab. Iya, Boleh iya, saya iya. jawab? Iya, jawab. Baik, saya Jawab. kasih Jangan contoh kasih Bang. Gadis jelaskan itu dusta. Saya kasih Iya, contoh. Contohnya ini ya, tamsilnya betul ya, awas. Saya kasih contoh. Gini, Awas kalau tidak betul. Iya, ada satu mazhab di dalam agama Anda mengenai Iya, iya, posisi tangan pada waktu takbiratul ihram. Bukan, Di atas kita telinga. masalah dusta dulu. Kasih Bang dengar dusta dulu, ini. saya lagi ngomong. Gimana? Dengar dulu Bang, saya lagi ngomong Bang. Dengar. Iya, sudah. Ada mazhab yang berkata posisi takbiratul ihram harus di atas telinga. Kemudian ada mazhab Iya, iya. yang lain, waktu posisi takbiratul ihram, posisi di sini, depan di sini, atau di bawah telinga. Iya. Lalu Iya. mereka bertikai. Wah, tidak benar, gontok-gontokan. Sikut-sikut udah mulai hajar-hajaran. Di mana? Dengar dulu Di mana? Bang, dengar dulu saya ngomong. Dengar. Terus. Iya, terus. Iya, maka terus. untuk mendamaikan dua mazhab yang bertikai ini, satu mazhab A, satu mazhab B, supaya mereka tidak gontok-gontokan dan saling mengkapir-kapirkan, maka kalian dibolehkan berdusta. Bagaimana cara dustanya? Sesungguhnya Muhammad pun sholat kadang begini, kadang begini. Itu contoh berdustanya. Apakah Salah. dusta Salah. yang namanya dusta itu hanya manis di Tunggu dulu, depan, kamu ini pahit mengandai-andai. di belakang. Tunggu saya jelaskan dulu ini. Kamu mengandai-andai. 4 mazhab ini tidak pernah gontok-gontokan, tidak pernah cerai-berai, tidak pernah mereka Baik. sama-sama ada dalil. Baik, sekarang saya tanya, Makanya kamu belajar benarkah agama. ada hadis yang Iya. berkata umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan Iya. saja yang masuk surga, yang lain Iya. masuk neraka. Iya. Betul tidak? Iya betul. Terus Oke, apa mazhab masalahnya? apa yang masuk surga dan mazhab apa yang masuk neraka?
Saya jelaskan dulu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku maka itu yang masuk surga. Ya, mazhab Jadi apa itu yang taat kepada enggan Rasul? mentaati Nabi? Maksudnya kita ini bahas ilmu atau bahas masuk surga. Udah kau dibawa sana. Kupikir kau tadi Tidak punya boleh. jawaban. Kau saja nunjukkan wajahmu saja tidak mau. Gimana? Yang namanya berdusta atau mengatakan hal yang tidak benar itu sudah pasti tidak datang daripada Tuhan. Yang dikatakan di dalam Alkitab apa? Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan menyatakan yang dusta atau yang bohong. Gimana? Queen Happiness. Silakan, Queen Happiness, perempuan ya ini ya, kita air minum saya habis. Silakan. Halo? Queen Happiness? Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Oh, teman-teman, ini sudah hampir 3 jam ya. 2 jam 50 menit. Kita iklan dulu ya, teman-teman ya. Kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, kepada teman-teman pemirsa IDS TV dimanapun teman-teman sekalian berada, support channel saya ini dengan cara-cara sebagai berikut ya teman-teman. Teman-teman bisa tap-tap layar ya. Tap-tap layar itu artinya menyukai. Supaya apa? Supaya channel saya ini ternyata disukai oleh masyarakat, dibaca oleh AI-nya TikTok ini sebagai konten yang disukai masyarakat. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa cara memfollow atau mengikuti. Kita tembuskan followers kita ini sampai 1 juta. Dan ini ada love orange, 1 orang 1. Repost, ya posting ulang. Dan teman-teman bisa membagikan. Dan teman-teman bisa juga mensupport secara finansial ya bagi teman-teman. Support dan dukung channel saya ini juga secara finansial bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Teman-teman bisa mensupport, mendukung channel saya ini, program ini menjawab syubhat, menjawab tuduhan-tuduhan ya dan mengcounter serangan-serangan atau argumen mereka terhadap iman Kristen kita. Teman-teman bisa support ya di yang tertera di layar tersebut. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya. Ingat ya teman-teman ya, saya meminta support seperti ini karena saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Injil, yaitu memberitakan firman Tuhan dan juga mengcounter atau berapologet. Berapologet itu adalah salah satu perintah teman-teman. Siap untuk mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi saya minta support dan dukungan dari kalian ya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support secara finansial di situ, bisa tangkap layarnya ya. Saya tidak menjual lagu-lagu ya teman-teman ya. Misalnya saya nyanyi lagu Mandarin begitu. Halo cece cece. Saya nggak begitu ya. Teman-teman, saya tidak menyuruh kalian mensupport saya karena saya nyanyi lagu Mandarin. Tidak. Tetapi saya menyuruh teman-teman mensupport saya karena saya melakukan pekerjaan apologetika. Seperti itu. Dan di dalam Alkitab teman-teman, orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. Apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus mengutip firman Tuhan. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tahu kan teman-teman mengirik apa? Gandum itu. Nah, kalau ada lembu ya yang sedang mengirik gandum, lembu itu kalau makan
ya biarin. Jangan kau berangus mulutnya ketika dia makan. Begitu juga dengan seorang pemberita kebenaran. Jikalau seseorang sudah mengambil pemberita kebenaran itu sebagai pekerjaannya, maka orang tersebut makan dari pemberitaan firman Tuhan itu. Ya, mengapa Anda menjadi seorang yang kejam sehingga orang tidak boleh mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya? Jikalau seseorang bekerja, bukankah dia mendapatkan apa yang didapat dari pekerjaannya tersebut? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau orang sudah benci, sudah dengki itu ya biar saja lah. Namanya udah iri dan dengki. Ya seperti itu. Kalau ada seorang hamba Tuhan, dia memberitakan Alkitab, dia memberitakan firman Tuhan, maka seseorang hamba Tuhan tersebut mendapatkan makan dari apa yang dia lakukan tersebut. Jikalau seseorang bekerja menyapu halaman, maka dia mendapat makan dari menyapu halaman tersebut. Ya, seperti itu. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini sudah 3 jam teman-teman. 3 jam itu konsentrasi sudah mulai